Baik, selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah Teori Akuntansi. Hari ini kita masuk pertemuan yang ketiga. Ya, silakan teman-teman untuk membuka materi atau forum yang saya share ada di topik ketiga ya, atau forum 3. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan membahas, saya gunakan PowerPoint yang sudah ada, nanti akan saya share kepada teman-teman juga. Ya, di sini kita akan bahas tentang tujuan laporan keuangan. Ya, seperti apa sih tujuan laporan keuangan? Nah, adapun subtopik daripada tujuan laporan keuangan terdiri dari 4. Ya, yang pertama adalah perumusan tujuan akuntansi, ya, bagaimanakah rumusan yang sebenarnya daripada tujuan akuntansi. Lalu yang kedua, tujuan akuntansi atau laporan keuangan. Ya, tujuan akuntansi atau laporan keuangan. Lalu yang ketiga adalah tujuan laporan keuangan untuk lembaga-lembaga pencari laba. Ya, bahwa laporan keuangan ini dibuat oleh organisasi atau lembaga-lembaga pencari laba, itu tujuannya buat apa sih? Lalu tujuan laporan keuangan untuk lembaga-lembaga yang bukan mencari laba, ya, contohnya organisasi sosial politik, lalu ada lembaga swadaya masyarakat, yayasan ya, yang mana mereka ini juga tidak mencari laba atau tidak mencari keuntungan. Nah, teman-teman, kita lanjutkan pada slide berikut. Apa sih perumusan tujuan akuntansi? Ya, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai transaksi dan posisi keuangan ya. Transaksi itu kita peroleh dari mana? Transaksi kita peroleh dari nota, bond, kwitansi, faktur atau invoice, e-faktur, bill of lading, surat referensi bank, bank garansi, packing list, dan lain sebagainya. Itu adalah dokumen-dokumen yang nantinya akan kita asumsikan sebagai transaksi. Lalu transaksi itu nantinya akan kita tuangkan ke dalam jurnal-jurnal ya, jurnal umum atau jurnal khusus. Jurnal khusus kayak apa, Pak? Jurnal khusus itu kayak jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, ya. Jurnal pembelian itu adalah jurnal khusus. Setelah dibuatkan jurnal, baru kita akan tuangkan ke dalam postingan buku besar, lalu dimasukkan ke dalam neraca saldo, baru ada jurnal penyesuaian atau adjustment entries, kemudian ada neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Lalu ada tambahannya juga, perubahan modal, kemudian laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Ya, jelas ya teman-teman ya. Kemudian kinerja serta perubahan posisi keuangan. Kinerja ini kayak apa, Pak? Kinerja itu kayak performance, berarti adalah laporan laba rugi. Kalau posisi keuangan adalah neraca. Ya, laporan posisi keuangan itu adalah neraca. Tapi kalau kinerja atau laporan kinerja itu adalah laporan laba rugi. Serta perubahan posisi keuangan ya. Perubahan posisi keuangan itu maksudnya laporan perubahan modal. Ya, betul. Nah, dari laporan-laporan tadi yang sudah saya sampaikan, ya ada neraca, posisi atau posisi keuangan, laba rugi, dan laporan perubahan modal suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nantinya, laporan keuangan tersebut dijadikan dasar. Buat apa, Pak? Buat mengambil keputusan. Nanti laporan keuangan ini akan kita pakai, satu, mau dibawa ke bank, mau ngapain?
Kita bawa ke bank karena mau melakukan pinjaman ke bank, karena ceritanya perusahaan mau ekspansi. Atau laporan keuangan ini akan kita bawa ke lingkup pemerintahan. Kemana itu emang? Ditujukan untuk melakukan pelaporan pajak ya, dibuatkan rekonsiliasi fiskal dari laporan laba rugi. Atau kita mau bawa laporan keuangan ini kepada atau ke hadapan investor atau pemegang saham. Karena dia berniat untuk invest di perusahaan, nah kita harus menyajikan laporan keuangan kita ya teman-teman ya. Kita tinggal menyajikan laporan keuangan kita. Supaya laporan keuangan itu dianggap baik atau enggak, sehat atau tidak, ya kan? Jadi investor bisa tahu, gue mau invest di sini apa nggak usah ya. Kalau ternyata laporan keuangan yang nggak sehat, kebanyakan utang ya, malah nggak menarik minat investor. Tapi hati-hati ya, laporan keuangan juga harus ada utang juga. Ya, jadi punya utang itu boleh, tapi jangan sampai kebanyakan. Punya piutang juga boleh, tapi jangan terlalu besar. Jadi ibaratnya sebuah perusahaan itu bisa dikatakan sehat apabila dia juga punya hutang, dia juga punya piutang dalam kondisi atau batasan yang wajar. Kemudian adanya modal, ya, tambah lagi ada kas keras atau kas tunai yang memang benar-benar sifat dari kas itu adalah available ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai, namun tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ya, kok bisa, Pak? Katanya laporan keuangan mau dipakai buat pengambil keputusan, tapi ternyata nggak semua bisa merasakan kebermanfaatan dari laporan keuangan tersebut, ya. Tentu kan kita mau menganalisa juga berkaitan dengan hal itu, ya. Namun tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan ya. Sebenarnya saya bisa katakan saya kurang sejalan dengan pendapat ini karena, ketika kita bicara laporan keuangan tidak melulu selalu sifatnya moneter, sometimes juga bisa non moneter ya. Kita juga bisa melihat dari segi non moneter juga atau non keuangan. Ya, berdasarkan atau kondisi daripada lingkup institusi atau kelembagaan tersebut atau organisasi atau perusahaan yang bersangkutan, ya, asumsi-asumsi yang ada di sana. Ya, jadi nggak melulu selalu bunyinya tuh angka-angka terus ya. Memang kalau kita lihat dalam laporan keuangan itu, kalau saya buka laporan neraca, laba rugi atau perubahan modal, ya menyajikan angkanya berapa, ya modal sekian, hutangnya sekian, kasnya sekian, atau bank atau investasi sementara sekian, ya. Lalu bagaimana Pak, emang ada yang informasi non keuangan? Bisa saja dimasukkan ke dalam catatan atas laporan keuangan. Ya, tentunya seperti itu. Lalu laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen ya. Pertanggungjawaban manajemen yang kayak gimana, Pak? Ya, kita ingin ketahui ya bahwa, pertanggungjawaban yang seperti apa. Pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Ya, jadi berkaitan dengan laporan keuangan ini, ya si laporan keuangan itu punya tanggung jawab buat menyajikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Si manajemen manajemen bertanggung jawab terhadap penyampaian laporan keuangan atas sumber daya yang ada di dalam instansi atau organisasi tersebut. Apa aja sih, Pak? Ada asetnya, ya, ada utangnya juga, lalu ada persediaannya juga yang mana
harus dilaporkan, ya. Makanya ini adalah pertanggungjawaban. Nah, pemakai ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Bisa dibuatkan keputusan ekonomi. Misalnya apa? Keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka pada perusahaan tersebut ya. Misalnya itu keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka pada perusahaan tersebut. Kira-kira invest nggak nih? Invest nggak nih? Oh kayaknya enggak, jangan dulu. Oh ternyata kita invest. Karena perusahaan tersebut sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya boleh ya melakukan hal demikian ya, seperti itu. Kemudian kita bisa melihat ya ingin menahan atau menjual investasi mereka pada perusahaan tersebut dan laporan keuangan juga harus relevansi ya. Relevansi informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Dan informasi ini memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu. Ya, jadi kita tuh akan melakukan evaluasi peristiwa masa lalu. Ngapain Pak peristiwa masa lalu kita pikir, kan udah lewat, ya bukan gitu. Karena namanya akuntansi ya kita melakukan pencatatan atas transaksi yang sudah terjadi kan. Kita kan nggak bikin pencatatan buat masa yang akan datang, kecuali kita mau bikin laporan prediksi di masa yang akan datang ya. Karena kita bicara akuntansi, akuntansi sendiri untuk membuat jurnal berdasarkan data-data historical. Ya, untuk kejadian-kejadian di masa yang lalu, apa yang sudah terjadi. Ya, kemudian, bila kita lihat informasi ini juga memiliki kualitas dalam proses pengambilan keputusan, lalu informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi, pemakai, dan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, lalu menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Ya, jadi teman-teman bisa melihat bahwa kita akan melakukan evaluasi ya. Jadi berdasarkan laporan keuangan yang sudah terjadi tadi, ya kan, berdasarkan transaksi-transaksi yang sudah terjadi tadi, baru deh kita membuat prediksi. Ya, maksudnya kayak gimana, Pak? Misalnya nih, teman-teman bekerja di sebuah perusahaan atau mungkin ini perusahaan teman-teman sendiri, lalu, wah dengan laporan keuangan sekian saya berencana untuk melakukan inovasi produk, Pak, biar penjualan semakin meningkat. Atau, Pak, saya mau jualan menjelang high season aja, Pak. Contohnya pada saat Natalan, atau pada saat Shinja, atau pada saat bulan Ramadan, atau pada saat lebaran dan lain sebagainya. Ya, jadi, pada saat itu, ya, baru perusahaan melakukan banyak sekali perubahan-perubahan dalam rangka untuk meningkatkan penjualan ya. Jadi bisa melakukan hal tersebut karena apa? Ada dasarnya, yaitu kita sudah membuat laporan keuangan dan dijadikan dasar untuk peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang. Lalu menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Kita lanjutkan sifat akuntansi ya, teman-teman. Silakan lihat di layar handphone atau layar laptop tab teman-teman sekalian. Nah, sifat dari akuntansi, istilah sifat sering diidentikan dengan karakteristik. Nah, adapun sifat laporan keuangan adalah sebagai berikut. Ya, menurut APB Statement Number 4, historical report ya adalah laporan masa lalu. Kemudian adalah general purpose financial statement atau tujuan umum daripada laporan keuangan. Fundamentally related financial statement, ya hal-hal mendasar berkaitan dengan laporan keuangan. Classification atau klasifikasi, summarization atau ringkasan,
Measurement in terms of money, pengukuran atas indikator keuangan atau uang. Lalu ada measurement base, ya, dasar pengukuran, accrual, ya, menggunakan pendekatan accrual atau cash basis. Selanjutnya adalah estimated and judgment, ya, perkiraan dan penetapan. Lalu ada verifiability, ya, melalui verifikasi. Kemudian ada conservatism atau konservatif. Ada substance over form, substansi dalam melampaui bentuk substansinya. Lalu technical terminology atau definisi teknis dan audience. Ya, siapakah yang menjadi audiensinya? Yaitu adalah sifat-sifat akuntansi. Ya, bila teman-teman lihat, misalnya historical report. Report berarti laporan-laporan yang bersumber dari transaksi-transaksi masa lalu. Kemudian metode pencatatannya secara akrual atau cash basis, atau bisa jadi memodifikasi antara accrual dan cash basis, itu biasa terjadi pada organisasi-organisasi sektor publik atau pemerintahan. Lalu audiensnya siapa sih yang bakal memakai laporan keuangan ini? Ya, yang bakal memakai laporan keuangan ini ada manajer, ada supervisor, ada director, ya. Kemudian ada staff, investor, lalu Direktorat Jenderal Pajak, dan seterusnya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, sifat akuntansi menurut PAI tahun 84 yang pertama itu bersifat historis. Ya, sifatnya historis atau sudah lewat, udah lama terjadi. Yang kedua adalah bersifat umum. Ya, umum itu maksudnya gini ya, bahwa laporan keuangan yang nantinya akan disajikan itu harus bisa dikonsumsi secara umum, bisa dipahami oleh khalayak ramai. Bukan hanya dirasakan oleh satu dua orang aja, tapi semua orang bisa merasakan. Kemudian proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Jadi adanya taksiran-taksiran ya. Ya, karena kalau kita bicara taksiran, emang ada Pak taksiran dalam akuntansi? Ada. Pada saat kita belajar akuntansi biaya atau akuntansi manajemen atau manajemen biaya itu juga berdasarkan taksiran ya. Karena mereka lebih ke arah laporan-laporan yang akan dibuat di masa yang akan datang. Makanya mereka perlu memprediksi atau menaksir apa yang harus digunakan, apa atau harus dihitung. Kemudian yang keempat, akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Ya, bahwa angka-angka yang material sajakah yang harus dilapor? Ya, saya juga kurang sepakat dengan hal ini. Karena kenapa? Dalam akuntansi itu nilai Rp500 pun harus tetap dicatat. Ya, jangan kita beranggapan, ya nggak ada 500 nggak apa-apa Pak, ya nggak bisa. 1 juta tanpa Rp500 pun nggak bisa jadi 1 juta ya. Maka dari itu, hal-hal yang berbau material itu harusnya disamaratakan terhadap apa? Terhadap keseluruhan nominal. Jadi mau Rp100 atau Rp500 sekalipun, bahkan Rp1 sekalipun itu harus dianggap sebagai hal yang material. Ya, jelas ya teman-teman ya. Kemudian laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Ya, jadi konservatif itu berarti apa? Prinsip kehati-hatian. Ya, jadi kita tuh harus be careful artiannya ya. Namanya laporan keuangan nggak boleh sembarangan kita masukin asal jurnal, nanti jurnalnya, "Ya udahlah nggak apa-apa yang penting balance kan Pak, ada debit ada kredit." Ya, jangan sampai demikian. Kita pukul rata semua, debit kredit. Ya, jadi laporan keuangan itu bersifat hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian.
Kemudian laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomi peristiwa. Ya, jadi laporan keuangan ini lebih menekankan pada makna ekonomi peristiwa. Jadi peristiwanya itu kapan? Atau transaksi daripada dibentuk atau transaksi daripada bentuk hukumnya. Kemudian, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah teknis ya. Tadi kita udah lihat beberapa istilah yang hanya kita dengar pada akuntansi ya. Kalau teman-teman baca kamus akuntansi ya istilahnya ya seputar itu. Ada istilah-istilah teknis yang hanya digunakan pada mata kuliah accounting. Kemudian adanya pelbagai alternatif metode akuntansi yang digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran. Ya, jadi berbagai metode akuntansi kayak apa Pak? Ada metode garis lurus, ada metode saldo menurun, lalu ada metode persediaan LIFO, last in first out, ada first in first out, dan juga ada average dan lain sebagainya ya. Jadi berbagai alternatif metode akuntansi yang digunakan dalam rangka melakukan pengukuran atau measurement. Kemudian sifat akuntansi menurut PAI pada tahun 84 ini, informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan. Ya, jadi informasi yang memang bersifat kualitatif. Jadi dia tuh nggak kuantitatif tapi kualitatif ya. Di mana faktanya itu memang tidak bisa kita hitung. Tadi saya bilang bahwa semua sifat akuntansi itu nggak selamanya moneter, tapi ada kalanya non moneter. Lanjut, ini kenapa tulisannya semakin kecil? Saya juga bingung ya. Tulisan kecil-kecil sekali. Oh, ini tampilan nih. Oke ya, ini baru jelas nih. Ya, karakteristik kualitatif informasi akuntansi menurut SFAC number 2, yang pertama adalah understandability, yaitu dapat dimengerti. Ya, adalah kualitas informasi yang menyebabkan para pemakai memahami artinya, sehingga dapat mengambil keputusan yang relevan dari informasi yang diperoleh. Ya, jadi harus bisa dimengerti. Kalau laporan keuangan pakai bahasa ilmiah yang terlalu tinggi, lalu tidak jelas dari mana angka itu berasal, kemudian angkanya kan biasanya kita bawa angka kan dari laporan laba rugi, kita bawa nominal tertentu masukkan ke dalam laporan perubahan modal. Dari laporan perubahan modal kita bawa lagi ke neraca ya. Jadi harus ada runtutannya sehingga mudah dimengerti ya. Karena kalau mudah dimengerti berarti mudah juga untuk dijadikan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Kemudian relevan ya. Relevan adalah suatu kapasitas informasi yang mempengaruhi keputusan yang diambil dengan membantu pemakai untuk membuat prediksi mengenai hasil kejadian di masa yang lalu, kini, dan yang akan datang, atau yang mengkonfirmasikan atau mengkoreksi pengharapan sebelum. Ya, itu adalah relevansi ya. Jadi harus ada relevannya. Bahwa kapasitas informasi yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil dengan membantu pemakai untuk membuat prediksi. Kemudian yang ketiga adalah predictive value ya. Bernilai prediktif adalah kualitas dari informasi yang membantu pemakai meningkatkan kemungkinan forecasting ya atau peramalan secara tepat mengenai hasil kejadian di masa lalu atau yang sedang terjadi. Ya, jadi dari angka-angka yang disajikan di dalam laporan keuangan ya yang bersifat kuantitatif angka atau yang bersifat kualitatif juga ya, non angka. Nah, ini pun harus bisa kita jadikan juga sebagai alat untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Atau ketika kita mau melakukan forecasting, peramalan terhadap penjualan apa nih kira-kira yang bakal masuk banget ke pangsa pasar ini. Ya, berdasarkan misalnya letak geografis daripada di mana perusahaan itu berada. Oh, ini daerahnya suka hujan, ya udah kita jualan payung aja di situ ya. Dia bisa meramalkan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan.
Kemudian feedback value ya, nilai umpan balik adalah kualitas informasi yang menyebabkan para pemakai dapat mengkonfirmasikan atau mengkoreksi pengharapan yang telah dibuat sebelumnya. Ya, jadi di sini kita bisa bikin atau membuatkan nilai umpan balik ya, mengkonfirmasikan atau mengkoreksi pengharapan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi kalau dulu kita punya, "Oh, gua harapannya begini begini." Oke, berarti kita harus jadikan itu sebagai nilai umpan balik. Udah sama belum dengan target yang kemarin kita udah buatkan ya? Misalnya seperti kemudian timeliness atau tepat waktu ya. Di sini adalah tersedianya informasi bagi pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya mempengaruhi keputusan ya. Jadi harus tepat waktu. Makanya kenapa dalam menyajikan laporan keuangan itu harus apa? Dalam laporan keuangan itu tentunya harus tepat waktu. Misalnya mau menyajikan laporan keuangan bulan Januari, ya berarti ya maksimal tanggal 10 Februari udah keluar lah laporan keuangan, ketepatan waktu. Karena dari sana kita akan jadikan itu sebagai alat pengambilan keputusan. Kemudian reliability atau keandalan adalah suatu informasi yang menjamin bahwa informasi tersebut bebas dari kesalahan dan bias serta taat mempresentasikan apa yang hendak dipresentasikan ya. Jadi dia tuh harus bebas dari kesalahan dan bias. Bias itu artinya nggak boleh menimbulkan dua definisi atau menimbulkan misunderstanding atau kesalahpahaman ya. Kesalahan atau persepsi orang dalam membaca laporan keuangan tersebut. Makanya dia harus reliability atau bisa diandalkan. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Setelah itu, setelah kita lihat reliability atau bisa diandalkan, nah kita lanjutkan dengan karakteristik kualitatif informasi akuntansi ya, menurut SFAC number 2 masih sama, yaitu verifiability atau dapat diuji kebenarannya. Jadi harus bisa diuji kebenarannya ya. Nah, di dalam sini itu harus kemampuan melalui konsensus di antara para pengukur untuk menjamin bahwa suatu informasi yang dihasilkan itu mengandung kebenaran. Ya, jangan melakukan manipulasi data atau dokumen ya. Jadi dia tuh harus menyajikan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan invoice atau e-faktur yang telah diterbitkan. Dia membuat laporan keuangan sesuai dengan itu. Atau berdasarkan semua dokumen-dokumen yang ada dan sudah di jurnal. Sesuai dengan dokumen yang memang kita terima atau yang kita terbitkan. Ya, jadi jangan sampai ada yang dokumen-dokumen tersebut menjadi tercecer. Ya, lalu yang berikutnya adalah neutrality adalah tidak adanya unsur bias dalam penyajian informasi keuangan yang sengaja disajikan untuk mendapatkan suatu hasil yang telah diperhitungkan sebelumnya dan harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Jadi gini ya, bahwa karakteristiknya itu dia adalah tidak adanya unsur bias dalam penyajian informasi keuangan yang sengaja disajikan untuk mendapatkan suatu hasil yang telah diperhitungkan sebelumnya. Dan tentunya harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai. Ya, jadi harus itu diarahkan pada kebutuhan umum pemakai. Oh, kira-kira karena mau dipakai buat investor atau bisa dipakai untuk perbankan ya, tapi kita jangan mentang-mentang mau buat bank ya kita bagus-bagusin gitu ya laporan keuangan, nggak begitu juga. Tetap harus berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Ya, makanya tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Siapapun bisa memakai atau menggunakan laporan keuangan tersebut. Atau misalnya ketika kita mau melamar pekerjaan ke sebuah institusi atau perusahaan, ya kita memilih, "Ah, saya mau lihat dulu lah laporan keuangannya."
ternyata laporan keuangannya di-disclose, ada di mana, ada di website di mana perusahaan tersebut ya, memiliki di mana perusahaan tersebut memiliki website dan juga di situ dia mengungkapkan laporan keuangannya. Jadi kita sebagai staff sebelum kita mau atau kita mau hire sebagai supervisor atau manajer di sana, kita udah punya nih laporan keuangan, ya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya untuk representational faithfulness atau penyajian yang jujur adalah kesesuaian atau kecocokan antara suatu ukuran atau penjelasan dengan gejala yang hendak diwakili. Jadi informasi yang disajikan itu harus menggambarkan dengan jujur transaksi atau peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang diharapkan untuk disajikan ya. Jadi adanya penyajian yang jujur nih. Jadi merepresentasikan kejujuran ya. Disajikan harus menggambarkan dengan jujur transaksi atau peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang diharapkan untuk disajikan. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Tiba-tiba saya lalu comparability ya, comparability di sini artinya dapat diperbandingkan ya, bahwa karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang berikutnya, comparability ini harus bisa diperbandingkan, adalah kualitas informasi yang menyebabkan para pemakai dapat mengidentifikasikan kesamaan dan perbedaan antara dua set gejala. Jadi dalam penyampaian laporan keuangan, informasi yang disajikan itu harus dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya dan juga dapat diperbandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Kalau misalnya perusahaannya bergerak di bidang jasa pengolahan limbah industri, kalau kita bandingkan dengan perusahaan yang sama, harus bisa dibandingkan. Atau misalnya kita membandingkan laporan keuangan tahun 2021 dengan laporan keuangan tahun 2019, 2020, 2018, dan 2017. Nah, itu harus bisa diperbandingkan atau comparability. Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Udah turun ke bawah. Oke, benar ya. Nah, selanjutnya adalah pada awal untuk tujuan akuntansi, pada awalnya tujuan akuntansi adalah menghasilkan laporan pertanggungjawaban dari pihak pengelola perusahaan ya. Ada akuntor atau manajemen perusahaan, accountant ya atau manajemen perusahaan kepada pihak pemilik atau akunti pihak luar. Ya, pada awalnya tujuan akuntansi memang menghasilkan laporan pertanggungjawaban dari pihak pengelola perusahaan kepada pihak pemilik. Ya, ibaratnya dari manajer keuangan atau manajer accounting kepada pemilik perusahaan. Ya, contoh spesifiknya. Lalu tujuan tersebut selanjutnya dikenal dengan stewardship function atau accountability function, yaitu membantu accountant dalam melaksanakan tugas akuntan. Ya, jadi di sini dalam melaksanakan tugas akuntan. Nah, menurut Ijiri, praktek akuntansi akan dapat dimengerti apabila kita menyadari bahwa ya, dapat dimengerti apabila kita menyadari bahwa accountability merupakan tujuan yang mendasar. Nah, pendekatan akuntabilitas harus menekankan pada penjaminan bahwa angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan
oleh adanya catatan-catatan dan dokumen sumber dari transaksi secara rinci. Ya, sehingga historical cost adalah tulang punggung. Ya, jadi angka-angka tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar angka muncul, mau dia kemana kemana kek, bukan urusan gue, bukan kayak gitu ya. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, maka dari itu, biaya-biaya historis itu dijadikan sebagai tulang punggungnya. Nah, dari tujuan akuntabilitas kemudian berkembang ke arah tujuan berdasarkan decision usefulness atau decision making. Ya, jadi dari tujuan akuntabilitas ini dan akhirnya berkembang ke arah tujuan decision usefulness atau decision making. Jadi tujuannya adalah kita harus menjadikan laporan keuangan tersebut akhirnya akan berdampak kepada kegunaan atau pembuatan keputusan. Ya, jadi ada kebermanfaatannya ibaratnya gitulah, ya. Harus bermanfaat dong, kalau nggak bermanfaat buat apaan dibuat, ya nggak? Nah, kemudian kita lanjutkan ya, menurut PAI 84 masih membahas tentang tujuan akuntansi ya. Silakan teman-teman lihat juga di sana. Pertama, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban. Ya, jadi harus memberikan informasi keuangan yang bisa dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. Lalu yang berikut untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan aktiva neto suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. Ya, jadi untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya, harus bisa dipercaya dong, ya nggak? Berkaitan dengan perubahan aktiva bersih suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka untuk mencapai laba. Lalu yang ketiga, untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban perusahaan. Ya, jadi harus bisa ya memberikan informasi yang signifikan berkaitan dengan perubahan dalam aktiva dan juga utang di dalam perusahaan. Yang berikutnya adalah untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan. Jadi, mengungkapkan sejauh mungkin informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan. Ya, nah kemudian kita lanjutkan menurut standar akuntansi keuangan seperti apa, Pak? Ya, untuk versinya standar akuntansi keuangan, tujuan akuntansi itu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Teman-teman juga sepakat ya dengan hal ini ya, karena tadi saya juga udah bahas di atas. Posisi keuangan adalah neraca, laporan kinerja itu merupakan laba rugi, perubahan posisi keuangan adalah laporan perubahan modal. Yang mana dari laporan-laporan ini dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Jelas ya? Nah, kemudian menurut Asobat, A Statement of Basic Accounting Theory, tujuan akuntansi itu membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang teratas dan untuk menetapkan tujuan. Ya, jadi harus bisa membuat keputusan yang tepat juga ya, berkaitan dengan kekayaan perusahaan dan tujuan-tujuannya. Yang kedua, mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya. Lalu yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengamatan terhadap kekayaan, ya. Memelihara dan melaporkan pengamatan terhadap kekayaan
Kemudian membantu fungsi dan pengawasan modal. Ya, fungsi-fungsinya itu akan semakin lebih aktif, bisa nyata dan juga kita bisa jadikan itu sebagai pengawasan modal. Lanjut ya. Di slide berikutnya, tujuan akuntansi menurut APB ya, statement number 4, tujuan khusus untuk menyajikan laporan posisi keuangan atau laporan neraca tadi ya, kita bahas sudah tahu posisi keuangan adalah neraca, bahkan di beberapa perusahaan sudah menyebut neraca itu sebagai laporan posisi keuangan. Kemudian hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan GAAP ya. GAAP apa Pak? GAAP ya, ini seperti prinsip akuntansi berterima umum atau PABU ya, General Accepted Accounting Principle. Nah, kalau tadi tujuan khusus yang tujuan umumnya adalah memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan maksud untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Ya apa nih strengthen-nya itu apa? Lalu weakness-nya itu apa? Ya, lalu yang berikut adalah menunjukkan posisi keuangan dan investasinya untuk menilai kemampuannya untuk menyelesaikan utang-utangnya. Lalu menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan. Kemudian masih di tujuan umum memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud memberikan gambaran tentang dividen yang diharapkan pemegang saham, ya. Jadi, kalau pemegang saham ini kan dia menanamkan saham. Berarti dia setiap 6 bulan sekali atau setiap setahun 2 kali, dia berhak atas dividen. Nah, itu kita udah kasih deskriptif tentang dividen yang akan dibayarkan. Tapi kita juga harus ingatkan bahwa dividen ini akan dipotong PPh pasal 23 ya, sebesar 15%, misalnya seperti itu. Kemudian, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada kreditur, supplier, pegawai, pajak, mengumpulkan dana untuk perluasan perusahaan. Lalu memberi informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan. Jadinya akan digunakan untuk ya dalam rangka pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan. Lalu menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka panjang. Ya, menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka panjang. Lalu menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Lalu memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. Ya, jadi memberi informasi yang diperlukan. Selanjutnya, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan keuangan. Kita lanjutkan, masih tujuan akuntansi menurut APB Statement Number 4, ya, qualitative purpose, yang pertama adalah relevan, yang kedua adalah understandability ya, tadi ya dapat dimengerti, dapat diperiksa, netral, ya, timeliness tadi sudah kita lihat juga tepat waktu, lalu comparability atau dapat diperbandingkan, dan completeness atau lengkap. Ya, jadi ini sebenarnya kita hanya pengulangan aja berkaitan dengan prinsip akuntansi berterima umum atau General Accepted Accounting Principle atau GAAP ya, berkaitan dengan tujuan kualitatif untuk tujuan akuntansi. Kemudian menurut laporan True Blood Committee ya, di sini memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Jadi adanya informasi-informasi yang ada gunanya dalam rangka pengambilan keputusan. Kemudian tujuan laporan keuangan ya, tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis ya. Pengambilan keputusan ini memang sifatnya tadi sudah kita rasakan ya, bisa dijadikan sebagai alat kepada
jadikan alat sebagai pengambilan keputusan nantinya digunakan oleh bank atau digunakan, oleh perusahaan dibawa kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melaporkan SPT tahunan badan, kemudian, berhubungan dengan investor juga, pemegang saham dan lain sebagainya, atau bahkan digunakan oleh manajer untuk melakukan peramalan atau forecasting. Kira-kira di masa yang akan datang dia mau jual produk atau jasa apa gitu untuk menambah peningkatan omset perusahaan. Ya jelas ya teman-teman ya. Lalu, para pemakai yang menggunakan untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambil. Kemudian True Blood Committee merumuskan tujuan laporan keuangan sebagai berikut ya. Tujuan dasar dirumuskan sebagai berikut ini. Satu adalah pemakaian laporan keuangan didefinisikan sebagai memberikan informasi sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Lalu yang kedua, pemakai umum. Tujuan laporan keuangan adalah melayani pemakai umum yang memiliki wewenang, kemampuan atau sumber kekayaan yang terbatas untuk mendapatkan informasi dan yang meyakini laporan keuangan sebagai sumber informasi utama mengenai aktivitas perusahaan. Baru yang berikutnya, pemakai lain, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur untuk forecasting atau meramalkan, membandingkan, dan menilai potensi arus kas menurut jumlah, waktu, dan dengan memperhatikan ketidakpastian lainnya. Baru kita lanjutkan dengan memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk meramalkan dan menilai earning power atau kemampuan untuk mendapatkan laba. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan ya, masih dalam tujuan laporan keuangan. Di sini teman-teman bisa lihat, saya gedein lagi karena tulisannya kecil sekali ya. Tujuan laporan keuangan itu wah ini kegedean. Nah, tujuan laporan keuangan bila teman-teman lihat di sana menyediakan informasi yang berguna ya dalam menilai kemampuan manajemen untuk ya dalam menilai kemampuan manajemen menggunakan kekayaan perusahaan secara efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu memberikan informasi yang faktual dan dapat ditafsirkan tentang transaksi dan kejadian lainnya yang berguna untuk forecasting, comparing, dan valuation terhadap earning power company. Ya, berguna untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai earning power perusahaan. Lalu memberikan laporan tentang posisi keuangan yang berguna untuk meramalkan, membandingkan, menilai earning power perusahaan. Yang menyangkut transaksi-transaksi perusahaan dan kejadian lainnya yang merupakan bagian dari siklus perolehan laba yang tidak sempurna. Jadi, setiap transaksi-transaksi memang sudah kita catat, tapi kejadian-kejadian juga yang lainnya kita harus catat. Misalnya nih, amit-amit terjadinya, produk yang ada di dalam gudang menjadi expired, misalnya barang atau produk yang dihasilkan adalah makanan. Nah, kejadian lain ini kan dianggap rugi, berarti kita harus melakukan pencatatan. Atau amit-amit terjadinya kebakaran perusahaan, loh jangan sampai ya. Nah, ketika ada terjadinya kebakaran ini pun kita harus melakukan pencatatan atas kejadian tersebut. Ada berita acaranya dan harus kita bunyikan. Atau ada aktiva yang sudah dilakukan revaluasi aktiva, atau misalnya aktiva yang sudah lama, sudah menyusut, dan akhirnya apa, sudah tidak ada nilai bukunya. Nah, itu kita harus mencatat. Kemudian memberikan laporan laba periodik yang berguna untuk meramalkan, membandingkan, menilai earning power tersebut.
Ya, cukup jelas ya teman-teman. Lalu ada hasil bersih dari pendapatan yang timbul dari siklus perolehan laba yang sempurna dapat dihitung sampai pada penyelesaian siklus. Sedangkan yang belum sempurna harus dilaporkan. Ya, siklus perolehan dikatakan sempurna bila memenuhi syarat. Yang pertama adalah a realized sacrifice, realisasi kemungkinan yang besar terjadinya pembayaran kas. Ya, jadi kalau misalnya kasnya hilang, ya kita yang mesti bertanggung jawab dong. Lalu a realized benefit, realisasi atau kemungkinan yang besar terjadinya realisasi penerimaan kas. Lalu yang berikut tidak ada lagi kegiatan lanjutan dari siklus itu. Kemudian memberikan laporan kegiatan yang berguna untuk meramalkan, membandingkan, menilai earning power perusahaan, yaitu dengan menyajikan aspek nyata dari transaksi perusahaan yang memiliki unsur kas atau diharapkan mempengaruhi kas. Jadi harus ada laporan kegiatan. Jadi tujuannya dibuatkan report sih sebenarnya banyak kegunaan ya. Selain sebagai alat pengambil keputusan, menilai kinerja atau performance, juga kita ingin melihat ada nggak sih pergerakan kas atau unsur yang berpengaruh terhadap kas tadi. Kemudian memberikan informasi yang berguna untuk proses peramal. Lalu menilai efektivitas manajemen dan sumber-sumber kekayaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Menyajikan kegiatan perusahaan yang mempengaruhi masyarakat yang dapat ditentukan, dijelaskan atau diukur, dan merupakan hal yang penting bagi peranan perusahaan dalam lingkungannya. Nah, untuk penyusunan kerangka konseptual bagi akuntansi keuangan Financial Accounting Standard Board, tingkat yang pertama yaitu objectives, objektif. Merupakan penjelasan tentang tujuan perusahaan dan organisasi non-profit. Tingkat kedua adalah fundamental. Ya, di sini mencakup ciri kualitatif dari informasi akuntansi dan elemen laporan keuangan. Ya, jadi ada ciri kualitatif dari informasi akuntansi dan elemen laporan keuangan. Tingkat yang ketiga yaitu operasional, menggambarkan pedoman operasional yang digunakan dalam menyusun dan menerapkan prinsip akuntansi yang mencakup kriteria pengakuan laporan keuangan versus perlaporan keuangan. Emang beda Pak? Beda ya? Nah, teman-teman kita akan bahas apa sih bedanya laporan keuangan versus pelaporan keuangan. Itu bahkan mendasar ya dibahas dalam AKM 2 dan AKL juga tuh akuntansi keuangan lanjutan. Kemudian adanya pengukuran ya. Nah, untuk tingkat 4 ya tingkat 4 ini adalah display. Kalau tadi tingkat pertama objektif, lalu level 2-nya fundamental, level 3-nya adalah operasional, level 4-nya adalah display. Di sini mencantumkan laporan tentang laba rugi, laporan perubahan dana, dan laporan posisi keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan untuk lembaga yang mencari laba. Ya, di situ memberikan informasi yang berguna untuk investor dan pemakai laporan lainnya dalam memutuskan secara rasional penggunaan investasi, kredit, dan keputusan lainnya. Ya, kemudian memberikan informasi untuk membantu investor atau calon investor dan kreditur dan pemakai lainnya untuk menilai jumlah, waktu, dan prospek penerimaan kas. Ya, baru memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi perusahaan, klaim terhadap kekayaan itu atau kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber-sumber itu kepada lembaga lain atau pemilik perusahaan. Ya, jadi kita bisa menyajikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi dalam perusahaan, apakah itu aset, kendaraan yang terdiri dari kendaraan, atau misalnya dia punya aktiva tidak berwujud hak paten, goodwill, franchise, dan lain sebagainya. Ya, lalu bagaimana kita nanti klaim terhadap kekayaan tersebut. Kemudian, memberikan informasi tentang prestasi keuangan perusahaan selama satu periode. Ya, lalu memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan mendapatkan dan membelanjakan kasnya. Ya, kita harus tahu bagaimana sih dia ngedapetin kasnya atau dia dengan jualan apa, oh ternyata dia,
main bisnisnya adalah pengolahan limbah industri atau main bisnisnya adalah jasa servis kendaraan dan lain sebagainya. Ya, bagaimana perusahaan mendapatkan dan membelanjakan kas, tentang pinjaman dan pengembaliannya, tentang transaksi yang mempengaruhi modalnya, termasuk masalah dividen dan pembayaran lainnya kepada pemilik dan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas. Ya, teman-teman ya. Ya, likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Lalu memberikan informasi bagaimana manajemen perusahaan itu mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada pemilik atas penggunaan sumber-sumber kekayaan yang dipercayakan. Cukup jelas ya definisi yang ini ya. Lalu, penjelasan yang tadi cukup jelas, lalu yang berikutnya adalah memberikan informasi yang berguna bagi manajer dan direksi dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan pemilik. Ya, sampai sebegitunya penting informasi yang akan disajikan itu, nanti akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atas kepentingan pemilik atau para stakeholder. Ya, jelas ya teman-teman ya. Baru kemudian kita lanjutkan dengan tujuan laporan keuangan untuk organisasi yang bukan mencari laba. Tadi sudah saya jelaskan ya, organisasi yang bukan mencari laba itu ada lembaga swadaya masyarakat atau kedutaan besar, dia nggak cari laba kan, organisasi sosial politik, ya kan. Lalu ada organisasi pemerintahan atau organisasi sektor publik seperti pemerintahan provinsi, kabupaten, kelurahan, RT RW, tambah lagi ada kementerian atau departemen di bawah naungan presiden. Nah, itu kan mereka adalah organisasi-organisasi yang bukan mencari laba. Atau ada Dharma Wanita, lembaga atau yang biasa disebut dengan LKMD atau LMD, Lembaga Masyarakat Desa. Nah, kemudian perbedaan penting antara organisasi bisnis yang mencari laba dan yang tidak mencari laba. Organisasi yang tidak mencari laba tidak memiliki indikator prestasi kerja yang dapat dibandingkan dengan perusahaan yang bertujuan untuk mencari laba ya. Jelas-jelas dua, kalau bisa dikatakan dua pandangan yang berbeda sama sekali. Yang satu mencari laba ya untuk perusahaan swasta atau akuntansi private, tapi di satu sisi ada organisasi yang bukan mencari laba. Ya, indikator prestasi kerja yang dapat dibandingkan dengan perusahaan yang bertujuan untuk mencari laba. Lalu perbedaan penting antara organisasi bisnis yang mencari laba dan yang tidak mencari laba, umumnya organisasi ini tidak memiliki persaingan pasar. Betul sekali, karena kalau tadi saya kasih contoh kayak kementerian, departemen, atau kantor kecamatan, mereka kan punya tujuan mensejahterakan rakyat atau memberikan fasilitas kepada masyarakat sehingga masyarakat kebutuhannya terpenuhi, ya, yang berkaitan dengan unsur-unsur atau hal-hal pemerintahan. Lalu, ciri-ciri organisasi yang tidak mencari laba ada non-reciprocal fund. Di sini sumber dana yang diterima dari donatur tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali kepada pemberi dana. Ya, jadi sumber dana yang diterima dari donatur ini tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali. Jadi begitu donatur ngasih ke organisasi politik atau ngasih ke lembaga swadaya masyarakat. Nah, dia tuh nggak, kalau misalnya nggak kepake ya nggak dikembalin juga, karena nanti akhirnya akan dipakai untuk proyek, tender, atau hal-hal lain di masa yang akan datang ya. Udah dikasih sama donatur, habis itu kita kembalin, kan nggak juga. Oh, emang ada Pak donatur buat pemerintahan? Ada ya. Ketika ada pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, itu biasanya suka banyak donatur. Ya, mereka menyumbang karena apa? Karena mereka mau supaya negara ini tetap dalam keadaan aman, sentosa, ya kan? Masyarakat sejahtera, terpenuhi setiap kebutuhannya, seperti itu. Kemudian, bekerja bukan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk mendapatkan laba atau sejenisnya. Ya, jadi bukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Lalu tidak ada hak yang dapat dijual, ditransfer,
dibayar kembali atau diyakini mempunyai hak atas kekayaan organisasi apabila timbul likuidasi. Ya, jadi tidak bisa dijual, ditransfer, dibayar kembali, dan seterusnya. Lalu pihak-pihak yang memerlukan informasi keuangan, organisasi yang tidak mencari laba, siapa saja ada donatur, kemudian pemberi pinjaman, ya, atau kreditor ya. Lalu ada pemasok bahan, pegawai, pembayar pajak, dan anggota. Lalu pihak yang memberikan keuntungan dari jasa yang diberikannya, ya. Lalu lembaga yang bertanggung jawab menyusun perencanaan dan kebijakan serta pengawasan dan penilaian terhadap manajemen. Jadi lembaga yang bertanggung jawab menyusun rencana serta regulasi dan pengawasan dan penilaian terhadap manajemen. Kemudian pihak yang juga membutuhkan informasi keuangan yang notabene adalah nirlaba, itu adalah manajer atau pimpinan organisasi. Ya sih ya teman-teman. Nah, baru kita lihat di sini, di slide yang terakhir itu, tujuan laporan keuangan, masih tujuan laporan keuangan untuk organisasi yang bukan mencari laba. Ya, tujuan laporan keuangan harus dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber-sumber kekayaan yang ada dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, laporan keuangan berguna untuk menilai jasa dan kemampuan organisasi memberikan jasa. Yang ketiga, laporan keuangan harus dapat memberikan informasi terhadap sumber kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, dan perubahannya. Lalu laporan keuangan itu harus menyajikan prestasi-prestasi yang dilakukan oleh organisasinya. Dan laporan keuangan harus dapat menyajikan kemampuan organisasi membayar kewajiban jangka pendeknya atau likuiditas. Ya, kurang lebih demikian. Oke, baik. Untuk penjelasan saya hari ini, pertemuan ketiga teori akuntansi saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman tetap semangat walau di masa pandemi COVID-19, tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Terima kasih. God bless you and